Baharudin Jusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan dan disiplin. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian, sementara ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardojo, dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan perhatian. Kehidupan Habibie berubah drastis ketika ayahnya meninggal dunia saat ia masih remaja. Peristiwa ini menjadi titik balik yang menguatkan tekadnya untuk meraih kesuksesan. Ia menyadari bahwa masa depan tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan dengan kerja keras dan ketekunan. Habibie melanjutkan pendidikan di Bandung, kemudian mendapatkan kesempatan untuk belajar di Jerman. Di sana, ia mendalami teknik penerbangan, sebuah bidang yang saat itu masih sangat jarang dikuasai oleh orang Indonesia. Perjalanan hidupnya di Jerman tidaklah mudah. Ia harus hidup sederhana, menghadapi tekanan akademik yang tinggi, serta beradaptasi dengan budaya baru. Namun, semangatnya tidak pernah surut. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang sangat disiplin dan tekun. Bahkan, ia memiliki kebiasaan belajar hingga larut malam demi memahami setiap detail ilmu yang dipelajarinya. Baginya, ilmu pengetahuan adalah jalan untuk membangun masa depan bangsa Indonesia. Di Jerman, Habibie juga menemukan cinta sejatinya, Hasri Ainun Besari. Kisah cinta mereka menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan Habibie, memberikan dukungan emosional yang kuat dalam setiap perjuangannya. Habibie tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, ia membawa misi besar, membangun Indonesia menjadi negara yang maju dalam teknologi. Ia percaya bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjalanan awal Habibie adalah kisah tentang mimpi besar, kerja keras, dan keteguhan hati. Dari seorang anak di Parepare hingga menjadi mahasiswa di Jerman, ia telah membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Jerman dengan prestasi gemilang, B.J. Habibie mulai menapaki karier profesionalnya di industri penerbangan Eropa. Ia bekerja di perusahaan ternama Messerschmitt Bölkow Blohm, MBB, tempat di mana ia mengembangkan keahliannya dalam bidang konstruksi pesawat terbang. Di sana, Habibie dikenal sebagai insinyur yang brilian dengan pemikiran yang inovatif. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah teori tentang perambatan retakan pada material pesawat yang kemudian dikenal sebagai Habibie Factor. Penemuan ini sangat penting dalam dunia dirgantara karena membantu meningkatkan keselamatan dan efisiensi struktur pesawat. Karyanya mendapat pengakuan internasional dan menjadikannya salah satu ilmuwan Indonesia paling berpengaruh di dunia. Meskipun telah mencapai kesuksesan di luar negeri, Habibie tidak pernah melupakan tanah airnya, Indonesia. Ia memiliki visi besar untuk membawa kemajuan teknologi ke Indonesia. Kesempatan itu datang ketika ia dipanggil oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970-an untuk kembali ke Indonesia dan membantu pembangunan industri strategis nasional. Habibie pun mengambil keputusan besar, meninggalkan karier gemilangnya di Eropa demi mengabdi kepada bangsa. Ia kembali ke Indonesia dan dipercaya memimpin berbagai proyek industri, termasuk pengembangan industri pesawat terbang nasional melalui Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, yang kini dikenal sebagai Dirgantara Indonesia. Di bawah pengamdanannya, IPTN berhasil mengembangkan pesawat N250, sebuah pesawat turboprop canggih hasil karya anak bangsa. Proyek ini menjadi simbol kebanggaan nasional dan bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dalam teknologi tinggi. Habibie juga dikenal sebagai Menteri Riset dan Teknologi, posisi yang ia emban selama bertahun-tahun untuk mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Habibie menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kritik dari berbagai pihak yang meragukan kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi tinggi. Meski demikian, ia tetap teguh pada visinya. Baginya, investasi dalam teknologi adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Ia percaya bahwa tanpa penguasaan teknologi, Indonesia akan selalu tertinggal.
Dedikasinya bukan hanya tentang menciptakan pesawat, tetapi juga membangun mentalitas bangsa yang percaya diri dan mandiri. Bab ini menggambarkan sosok Habibie sebagai ilmuwan sekaligus patriot. Ia memilih jalan yang tidak mudah, meninggalkan kenyamanan demi sebuah cita-cita besar, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaulat dalam teknologi. Tahun 1998 menjadi salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Krisis moneter yang melanda Asia, yang dikenal sebagai krisis finansial Asia 1997, mengguncang perekonomian Indonesia secara hebat. Nilai rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Di tengah kondisi tersebut, gelombang demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah, terutama di Jakarta. Tuntutan reformasi menggema di seluruh negeri. Situasi semakin memanas hingga akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Sebuah peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Reformasi 1998. Dalam momen penuh ketidakpastian itu, B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, secara konstitusional menggantikan posisi sebagai Presiden Republik Indonesia. Banyak pihak meragukan kemampuannya. Ia dianggap hanya sebagai transisi dan tidak memiliki cukup waktu untuk membawa perubahan berarti. Namun Habibie justru menunjukkan kepemimpinan yang cepat dan tegas. Salah satu langkah pertamanya adalah memulihkan stabilitas ekonomi. Ia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, untuk menstabilkan nilai rupiah dan memperbaiki sistem perbankan nasional. Selain itu, Habibie juga membuka keran demokrasi yang selama ini terbatasi. Ia memberikan kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan mereformasi berbagai undang-undang yang sebelumnya dianggap mengekang kebebasan sipil. Dalam waktu singkat, Indonesia mengalami perubahan besar menuju sistem yang lebih demokratis. Salah satu keputusan paling berani yang diambil Habibie adalah memberikan kesempatan bagi rakyat Timur Timur untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum. Keputusan ini menuai pro dan kontra, namun menunjukkan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Di tengah tekanan politik dan ekonomi, Habibie tetap berpegang pada prinsip bahwa kepemimpinan adalah tentang tanggung jawab, bukan kekuasaan. Ia memahami bahwa masa jabatannya mungkin singkat, tetapi dampaknya harus besar bagi masa depan bangsa. Meskipun pemerintahannya hanya berlangsung sekitar 17 bulan, Habibie berhasil meletakkan fondasi penting bagi era reformasi di Indonesia. Ia membuktikan bahwa dalam situasi krisis sekalipun, perubahan positif tetap bisa diwujudkan dengan keberanian dan visi yang jelas. Bab ini menunjukkan sisi lain Habibie, bukan hanya sebagai ilmuwan, tetapi juga sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit demi kepentingan bangsa. Ia hadir di saat yang paling genting dan meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia, B.J. Habibie tidak benar-benar berhenti mengabdi. Ia tetap aktif memberikan kontribusi melalui pemikiran, tulisan, serta perannya dalam berbagai lembaga dan forum internasional. Habibie menjadi sosok yang terus menyuarakan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia unggul bagi masa depan bangsa. Namun, di balik kecemerlangan intelektual dan kiprah kenegaraan, terdapat sisi lain dari Habibie yang sangat menyentuh. Kisah cintanya dengan sang istri, Hasri Ainun Besari. Ainun bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga sahabat, pendukung setia, dan sumber kekuatan dalam setiap langkah Habibie. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama setelah diangkat dalam film Habibie dan Ainun. Dalam film tersebut, tergambar bagaimana Habibie tetap setia dan penuh cinta kepada Ainun, bahkan setelah sang istri wafat pada tahun 2010. Kehilangan ini menjadi pukulan berat bagi Habibie, namun juga memperlihatkan kedalaman cintanya yang luar biasa. Habibie sering mengungkapkan bahwa Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Ungkapan ini menunjukkan betapa besar peran Ainun dalam kehidupannya. Setelah kepergian Ainun, Habibie banyak menghabiskan waktu mengenang dan menulis tentang perjalanan cinta mereka, yang kemudian menjadi inspirasi bagi generasi muda tentang arti kesetiaan dan cinta sejati.
Selain kisah cintanya, warisan terbesar Habibie adalah semangatnya dalam membangun bangsa melalui ilmu pengetahuan. Ia selalu mendorong generasi muda untuk tidak takut bermimpi besar. Baginya, mimpi adalah awal dari perubahan, dan pendidikan adalah kunci untuk mewujudkannya. Habibie juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati meskipun memiliki pencapaian luar biasa. Ia sering berinteraksi dengan mahasiswa, memberikan motivasi, dan berbagi pengalaman hidupnya. Pesannya sederhana namun kuat. Jadilah manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Pada 11 September 2019, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. B.J. Habibie wafat di Jakarta, meninggalkan duka mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, semangat dan nilai-nilai yang ia tinggalkan tetap hidup dan terus menginspirasi. Habibie bukan hanya seorang presiden atau ilmuwan. Ia adalah simbol harapan, kerja keras, dan cinta yang tulus. Dari Parepare hingga panggung dunia, dari laboratorium hingga istana negara, perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa satu individu dapat membawa perubahan besar bagi bangsanya. Bab terakhir ini menjadi penutup dari kisah luar biasa seorang anak bangsa yang tidak hanya mengejar mimpi, tetapi juga mengubahnya menjadi kenyataan. Warisannya tidak hanya dalam bentuk teknologi atau kebijakan, tetapi juga dalam hati setiap orang yang terinspirasi oleh kisah hidupnya.